Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di channel Desa Mobindo, channel yang selalu hadir memberikan konten-konten yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman. Saya Sedar Kajang kembali hadir ke channel ini untuk menyuguhkan tutorial terkait tutorial untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu terkait dengan pembuatan format dokumen SPPD atau pembuatan format SPPD. Dan di video ini adalah video yang kedua, dan kita akan melanjutkan dari pembahasan kemarin. Jadi kemarin teman-teman kita sudah membuat rumus yang sampai pada tabel tanggal berangkat kalau saya tidak salah ya, tanggal berangkat, dan selanjutnya kita akan lanjutkan. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan rumus di tabel, kemudian kita akan membuat nama tabel, nama-nama tabel atau rank ya di tabel-tabel yang akan kita gunakan. Jadi itu kita akan namakan dulu atau berikan nama dulu. Namun sebelumnya kepada teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Begitu juga teman-teman yang menjadi subscriber setia dengan channel ini, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan supportnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja. Jadi di sini nama filenya kemarin itu nama perjalanan dinas mentah. Kita buka saja. Ini kalau ada begini teman-teman, langsung bisa down update, bisa update. Ini karena ada makro di dalam di file ini. Dan masalah makro itu saya tidak bahas. Nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas. Baik, di video sebelumnya kita sudah sampai pada pembuatan rumus ini tanggal berangkat, dan pada video kali ini kita akan membuat rumus di sini ya, tanggal kembali. Ini saya sudah ada rumus, saya sudah pasang. Jadi saya hapus dulu, saya jelaskan ya. Ini rumusnya, saya hapus dulu semua ini. Jadi tanggal berangkat itu, tanggal kembali itu adalah tanggal kita mulai berhitung dari tanggal berangkat. Jadi kalau misalnya tanggal 21 kita berangkat, berarti tanggal 21 itu adalah 1 hari. Nah, kalau dia 1 hari berarti dia juga kembali di tanggal 21. Nah, rumusnya adalah kita pasang rumus di sini sama dengan ini ya. Ini tanggal berangkat di plus ini ya, 1 hari, tapi yang kita mau ambil hanya satunya. 1 harinya itu kita tidak ambil. Jadi caranya adalah kita ambil 2 karakter di sebelah kiri sini. 2 karakter di sebelah kiri. Jadi kan tanggal itu paling maksimal itu 2 karakter karena hanya
maksimalnya itu tanggal 31, berarti 2 karakter. Nah, kita ambil 2 karakter di sebelah kiri. Caranya adalah sama dengan left, kemudian ini kita klik ini ya, kemudian titik koma baru 2, kemudian tutup kurung. Nah, ini mau kalau 21 ditambah 1 dia jadinya nanti 22. Nah, sementara kita mau kalau dia berangkat tanggal 21 sementara lama perjalanan dinasnya hanya 1 hari, berarti dia juga kembali di tanggal 21. Kita mau seperti itu. Berarti kita kurang 1. Oke. Nah, begini dia teman-teman. Jadi left ya. Nah, ini dia tanggal 21. Artinya kalau dia berangkat tanggal 21, kemudian lama perjalanan dinasnya 1 hari, berarti dia juga kembali pada hari itu. Itu maksudnya. Nah, ini belum selesai teman-teman. Kita mau di sini yang tertulis adalah ketika misalnya di sini ya, di sini terisi atau tidak kosong, berarti di tanggal kembali juga tadi tidak kosong. Tapi kalau di tanggal registernya kosong ini ya, tanggal registernya kosong berarti dia juga kosong. Maka di tanggal kembali juga kosong di sini. Nah, tapi kalau masih seperti ini dia akan error ini, dia akan error ke bawah. Nah, kita mau error ini tidak muncul. Jadi caranya adalah kita pakai logika juga sama yang sebelum-sebelumnya. If kemudian tanggal register ini ya, if ini tidak sama dengan kosong, maka rumusnya ini yang tadi itu. Tapi kalau dia kosong maka kosongkan. Enter. Kemudian kita blok ke bawah. Nah, ini dia kosong. Kita ulangi di sini, karena kita mau sorot sampai ke bawah, kita klik di sini baru kita sorot sudutnya, baru klik 2 kali. Klik ini ya, 2 kali ini. Oke, baru kita hilangkan bordernya yang di tengah itu supaya polos. Caranya ini. Oke. Nah, ini dia. Sekarang yang kita akan pasangkan rumus tempat dinas itu tidak perlu, harus diisi. Laporan juga harus diisi, biaya harus diisi di situ. Nah, ini dasar pelaksanaan. Nah, ini dasar pelaksanaan. Dasar pelaksanaan nomor ya. Nomor ini kita akan pasangkan rumus supaya kita tidak banyak menulis lagi. Jadi rata-rata kan kalau kita melaksanakan perjalanan dinas itu surat perintahnya itu dari kantor kita sendiri, jadi nomornya kita tahu. Nah, cara rumusnya adalah kita pasang rumus sama dengan ini ya, sama dengan ini ya. Jadi kita pakai teks karena kita mau jadikan 3 angka yang di sini ya. Sama dengan, kemudian ini klik saya ulangi, sama dengan teks, buka kurung, kemudian klik ini nomor, baru titik koma, baru 000. Kasih tanda petik dulu 000, baru tutup tanda petik, baru tutup kurung, baru setelah itu dan baru tanda petik, baru garis miring, tanda petik, baru dan kembali, baru surat perintah tugas SPT.
jangan dulu ya, kita hapus ini tanda petiknya SPT baru garing baru tanda petik baru dan kemudian kodes ini kodes ini teman-teman, nanti sebentar saya jelaskan. Kodes kemudian dan tanda petik baru garing tanda petik lagi baru dan kemudian roman baru buka kurung baru mons buka kurung lagi baru kita klik tanggalnya ini ya, tanggal ini baru tutup kurung kembali kemudian dan tanda petik baru garing tanda petik baru dan kembali baru year buka kurung baru klik kembali tanggal ini baru tutup kurung baru enter. Nah ini dia rumusnya, ini dia jadinya. Jadi kita tidak artinya tahun berapa di sini, bulan berapa, dia akan langsung terekap di sini. Yang saya ingin jelaskan teman-teman, ini roman, ini rumus ini ya, rumus roman ini gunanya adalah untuk merubah dari angka apa itu ya, angka Latin kah? Angka menjadi Romawi, menjadi angka Romawi, itulah gunanya roman. Mons ini untuk apa itu? Rumus untuk membuat bulan dalam angka ya. Merubah bulan dalam angka. Kalau misalnya di sini atau mengambil bulannya saja. Kalau di sini kan tanggal ada 21 bulan 4 2021. Nah, yang kita mau ambil hanya bulannya. Hanya 4-nya. Oke, begitu. Nah, 4 inilah yang akan kita rubah menjadi Romawi, maka ada Roman. Itulah fungsinya Roman. Jadi Roman dulu baru Mons, baru kita klik sel yang akan dirubah menjadi yang kita akan ambil Mons-nya. Terus selanjutnya year itu tahun, jadi tahunnya saja kita ambil di sini. Tanggal 21 bulan 4 2021, tapi yang kita mau ambil 2021-nya saja. Itulah kita pakai year. Baru enter. Nah, selanjutnya kita klik 2 kali sini. Baru. Nah, ini ada lagi teman-teman. Jadi kita pasang kembali logika. Ya ini ya. Ini logikanya adalah if ini ya. If ini tidak kosong, maka rumusnya tadi. Kalau dia kosong, kosongkan. Baru enter. Baru klik kembali, hilangkan bordernya yang di tengah. Oke, selanjutnya. Jadi nomor ini teman-teman sebentar. Dia tidak bisa terisi, tapi dia akan terisi kalau kita sudah isi tanggal kembalinya, tanggal suratnya. Oke, selanjutnya ini surat perjalanan apa nih? Surat perintah tugas tidak perlu. Ini kita tidak pasang rumus di sini ya. Kita pasang rumus di sini. Jadi rumusnya sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP baru ini klik ini baru titik koma baru daftar pejabat. Daftar pejabat baru titik koma baru 3 kalau saya salah ya, 3 karena yang 2 itu NIP. 3 baru titik koma baru false. Tutup kurung enter. Daftar pejabat. Nah, kita ingin lihat 3 daftar kita cari dulu daftar pejabatnya ini ya. 1 2 3. Ibnu Hajar belum ada di sini. Ibnu Hajar itu NIP-nya tidak ada, jabatannya kepala desa. Nah, kita kembali. Ini sudah ada ya.
tadi error karena tidak ada di daftar pejabat. Baru kita sorot ke bawah. Nah, di sini ada lagi NA. Kita pasang kembali rumus di sini logika. Rumus logikanya adalah klik di sini, tapi kita jangan ambil acuan di sini, teman-teman. Kita ambil acuan saja di sini ya. Kita ambil acuan di sini. Maksudnya kalau nama di sini ada berarti jabatan ada. Kalau tidak ada berarti dia kosong. Berarti kita pasang tambah rumus di sini logika if di sini if ini ya, if nama pejabat ada tidak sama dengan tidak ada, tidak kosong, maka rumusnya VLOOKUP. Kalau kosong, kosongkan, baru enter, baru klik kembali. Oke. Setelah itu baru kita hilangkan bordernya. Selanjutnya tanggal pembayaran tidak perlu. Yang ini juga kita pasang sama dengan yang tadi, sama dengan rumus yang ada di sini ya. Jadi sama dengan VLOOKUP baru ini klik kolom ini, baru titik koma daftar pejabat, baru titik koma, baru kita ambil 2 karena NIP-nya yang dibutuhkan. Kolom NIP itu ada di kolom kedua, baru titik koma, baru false, kemudian enter. Nah, sama dengan kasus tadi, yang di sini kita tambah rumus logika if ini ya, if ini kosong atau tidak sama dengan kosong, maka pakai rumus VLOOKUP. Kalau dia kosong maka kosongkan. Oke. Selanjutnya klik 2 kali ke bawah. Kemudian hilangkan bordernya yang di tengah, baru. Nah, itu sudah selesai. Sekarang yang di sini sumber anggaran, sumber dana. Nah, sumber dana itu kan jelas teman-teman ya. Sumber dana itu kalau dari desa kan ADD, DDS dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau siapa tahu ada ini ya, ada misalnya instansi lain atau lembaga lain yang mau gunakan, mungkin jangan kita pakai sumber dana saja. Kita buat di sini saja ya. Kita buat tabel di mana nih? Ya, kita buat tabel juga di sini, tabel sumber dana, tabel sumber dana. Kita buat tabel di situ. Ini ya, tabel sumber dana, baru kita klik misalnya mulai dari PAD, kemudian DDS, TBH, ADD, DLL dan seterusnya. Terus selanjutnya saya tambah di sini, saya tambah sampai di sini ya, sampai di sini saja. Oke, begini saja teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini tabel daftar ini kita mau yang ada saja di kolom itu yang tertulis. Jadi kita pakai klik di sini baru data, atau klik sort ke bawah ini teman-teman, sort ke bawah sampai ujung bawah, baru pakai data, klik data, baru data validation. Ini ya, data validation, baru di sini klik list, pilih list, baru saya ulangi, saya kasih saja di sini nama tabel ya. Misalnya saya kasih nama tabel atau nama sumber dana, enter. Nah, selanjutnya kita kembali ke tabel daftar, kita ulangi ini ya, kita mulai dari atas baru sort ke bawah, baru data validation, mulai dari sini klik data, baru data validation, baru list, baru di sini tulis tabel sumber
yang tadi teman-teman ya, sumber dana seperti itu kalau saya tidak salah. Oke, coba kita klik. Nah, bukan ya, kita ulangi. Di sini ada tadi, semestinya ada sama dengannya ini ya, ada sama dengan di sini sebelumnya, sama dengan. Oke. Apa ya? Dan kah? Atau kita tidak usah pakai seperti itu. Kita langsung klik ini ya, langsung klik ini, kemudian kita kembali ke sini. Ini, oh ini oh bukan tabel sumber dana, nama sumber dana, oke, baru oke. Jadi tadi tidak mau karena kita pakai tabel sumber dana, mestinya nama sumber dana, oke. Nah ini sudah ada listnya ya, ini kita sudah bisa memilih. Kalau, nah ini dia. Oke, untuk sampai di sini, untuk tabel ini, untuk pembuatan rumusnya, saya kira ini sudah selesai. Pembuatan rumusnya tinggal yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mengelompokkan tabel-tabel ini. Ini kan banyak sekali tabel teman-teman, banyak sekali tabel ini. Ada berapa tabel ya? Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Nah, cukup banyak teman-teman. 34 kolom ke sana ya, ke samping. Nah, kita ingin tabel-tabel ini kita buat kelompok tabel, atau biasa saya istilahkan rank. Jadi yang pertama adalah, oh ini sudah ada ya. Yang pertama itu tanggal ini, nama ranknya tanggal. Kemudian setelah itu, setelah tanggal ini ada ini ya, nama petugas atau nama pegawai. Ada nama pegawai. Nah ini dia nama pegawai. Selanjutnya ini nama tugas. Nama tugas. Jadi cara pembuatan rank itu saya sudah jelaskan sebelumnya. Tapi mungkin di sini saya singgung satu kali saja itu. Satu kali saya singgung dulu. Selanjutnya teman-teman sendiri yang buat. Caranya adalah ini nama membuat tabel atau membuat nama tabel atau membuat rank. Klik sampai ini ya, yang kita mau berikan nama, baru sorot ke bawah sampai di ujung. Selanjutnya klik nama. Kalau nama pegawai tadi di mana? Sampai di mana? Nih. Nama pegawai. Ya kita ulangi. Ini sampai ke bawah. Baru nama pegawai tadi ada ya. Cuma kolomnya kita tidak tahu sampai di mana. Kita cek dulu di sini. Name manager, baru nama pegawai. Kita cari nama pegawai. Ini dia sampai di 3001. Oh 3001 ya. Sampai di baris ke 3001 teman-teman. Itu dia. Berarti di sini sampai ya, kita ikuti saja yang tadi, yang itu tadi 3001. Nah ini sudah lewat.
3.000. Ini sampai di sini teman-teman ya, sampai di sini. Nah, ini dia nama pegawai. Hanya sampai di 3001. Tapi kalau teman-teman mau bikin, bisa saja langsung klik sampai di sini, baru sorot ke bawah, baru tindis shift control, baru panah ke bawah sampai di ujung. Sampai di ujung baru namakan, tulis namanya di sini. Ya, itu bisa juga teman-teman. Cuma kan tabel ini sudah ada sebelumnya, nama tabel ini sudah ada sebelumnya. Jadi saya pikir itu saja yang diikuti. Nah, selanjutnya nama tugas, data perjalanan dinas. Ini dia data perjalanan dinas ini. Sampai mulai dari nama tugas, tanggal berangkat, nama perjalanan dinas, waktu berangkat, tanggal kembali, dan tempat dinas. Ini dia data perjalanan dinas. Selanjutnya, setelah data perjalanan dinas selesai, laporan hasil perjalanan dinas. Di sini, ini dia laporan. Jadi untuk ini kasih nama ranknya laporan. Selanjutnya biaya. Nah, ini biaya perjalanan dinas. Selanjutnya dasar perjalanan dinas. Ini dia dasar perjalanan dinas, mulai di sini sampai ke bawah. Ini ya dasar perjalanan dinas. Selanjutnya nama pejabat yang berwenang ini ya. Pejabat yang berwenang ini. Nama pejabat yang memberi perintah, kemudian jabatan yang memberi perintah. Selanjutnya ini tanggal pembayaran. Tanggal bayar ini. Kemudian ini pejabat tujuan. Mana pejabat tujuan? Nah, ini dia pejabat tujuan. Kemudian mata anggaran, sumber dana ya, bukan mata anggaran, mana? Nah, ini dia mata anggaran. Jadi setelah selesai kita buat rumus-rumus tadi di tabel ini, kita namakan atau kita kelompokkan tabel-tabelnya. Jadi tadi saya sudah jelaskan nama-nama tabel itu. Nah, selanjutnya saya jelaskan kembali di sini teman-teman ya. Ini data pejabat. Data pejabat ini ada, ini saya kasih tabel sampai di sini ya. Ada 2 tabel. Jadi di data pejabat ini ada 2 tabel teman-teman. Jadi yang pertama di sini kita sudah kasih nama ranknya. Namanya itu daftar pejabat. Ini dia daftar pejabat. Jadi kalau teman-teman belum kasih, silahkan kasih dulu. Caranya sorot di sini, mulai di sini sampai sini, baru sorot ke bawah sampai di ujung bawah, baru klik di sini daftar pejabat. Selanjutnya ini tadi yang kita buat ini nama sumber dana. Nah, selain itu yang di sini teman-teman di data umum itu teman-teman kasih setiap sel ini. Jadi di sini nama klik di sini, baru klik di sini, ketik di sini kap. Kemudian di sini ketik catch, di sini juga ketik desa, ini aldes, ini kadesnya, ini jabatan pimpinan, ini kode desanya, ini kode wilayahnya, kemudian ini adalah tahun anggarannya. Jadi silahkan dikasih dulu sama dengan video-video sebelumnya.
Nah, selanjutnya setelah itu semua selesai, maka selanjutnya kita akan masuk di format surat tugasnya. Surat tugas di sini, teman-teman. Tetapi kita akan bahas ini di video selanjutnya untuk penamaan tabel, kemudian pembuatan rumus di tabel. Saya kira saya cukupkan sampai di sini, sehingga untuk pembahasan tabel dan penamaan rank tabel itu 2 video. Jadi di video yang akan datang kita akan membahas bagaimana memformat dalam surat perintah tugas. Oke, demikian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman, dan teman-teman bisa mempraktekannya sambil menguji. Dan kalau misalnya memang ada yang lebih simpel, silahkan komentar dan kita akan coba terapkan. Demikian, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain yang bisa saja membutuhkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.